Jadi kalau boleh saya sampaikan sedikit dalam waktu yang luar biasa singkat ini, PPATK, saya di PPATK mengambil kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan kepada Pak Wakapolri juga, dalam proses analisis kita sudah mulai menghentikan transaksi, ya. Dalam proses analisis sesuai dengan undang-undangnya kita ikuti, kita sudah mulai menghentikan transaksi. Karena keterbatasan waktu 5 plus 15 hari, kita hanya bisa menghentikan dalam waktu 20 hari. Lalu berikutnya kita serahkan kepada teman-teman penyidik. Sebelumnya sebenarnya sudah bisa digunakan eksekusi dengan menggunakan kewenangan pasal 26 dari teman-teman pihak pelapor. Kenapa perlu kita lakukan seperti ini? Success story dari apa yang kita lakukan kebijakan ini adalah kasus Lukas NMB. Bisa dibayangkan kasus Lukas NMB kalau kita tidak hentikan, kita tidak bisa tahu di mana dia sebenarnya memiliki harta kekayaan. Lalu bergulir kasus BEC, lalu bergulir kasus judi online, lalu bergulir kasus narkotika, lalu bergulir kasus korupsi, semuanya. Dan sekarang sudah ribuan rekening kita hentikan. Yang panik memang seperti yang saya tadi sampaikan di dalam kesempatan diskusi dengan Pak David dan teman-teman yang lain. Yang awalnya panik adalah teman-teman PJK, pihak pelapor, karena masif sekali. Ini sekaligus Pak Wakapolri, masif sekali kita hentikan, kita sudah punya ribuan transaksi kita hentikan. Dan apa yang terjadi kemudian adalah banyak sekali komplain kepada PPATK. Banyak sekali orang datang ke PPATK, banyak sekali PPATK menerima pengaduan dari masyarakat, menerima permintaan untuk dibuka rekeningnya. Banyak sekali kemudian lawyer yang di-hire oleh orang-orang yang memiliki rekening yang dibukukan oleh PPATK. Somehow ini menjadi sebuah pekerjaan baru bagi lawyer karena banyak sekali lawyer mendapatkan janji success fee dari keberhasilan apabila dibuka nomor rekening. Memang ada resiko, teman-teman, memang ada resiko. Sedikit saya sampaikan environment-nya. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan. Pertanyaan mendasar bagi kita semua, kenapa ini harus kita lakukan? Jika ditanya berapa sih populasi dari pihak pelapor? Undang-undang mengatakan bahwa pihak pelapor itu adalah ini. Pasal 17 ini disampaikan seperti itu. Lalu pasal 23-nya diminta untuk mewajibkan pelaporan LTKM, LTKT dan laporan lainnya gitu ya. Berapa total pihak pelapor? 150.000. Dari populasi ratusan juta laporan, kita tanya lagi, mayoritas dilaporkan oleh siapa? Mayoritas dilaporkan oleh siapa? Dilaporkan oleh hanya 5 bank. Dilaporkan oleh hanya 6% dari 84% populasi seluruh yang terregister. Hanya dari sekian banyak yang terregister GWMS gini, yang lapor cuma 2 meja. Dari 2 meja ini 84% laporan itu hanya dari 1 orang. Hanya dari 1 orang. Nah, Bapak-bapak bisa lihat seberapa agresifnya kita harus lakukan. Coba sedikit Mas, saya sampaikan kepada teman-teman. Tekanan kenapa kita harus lakukan ini? Saya singkat saja, ada nggak video? Ya. Ini, kalau menggunakan crying wolf, dari yang 5 tadi, kalau kita bedah lagi dari yang 5, Indonesia punya yang namanya National Risk Assessment. Itu adalah syarat wajib dari FATF. Kita baru saja menjadi anggota FATF seperti yang disampaikan oleh Mbak Tuti tadi. Indonesia punya yang namanya National Risk Assessment. Itu adalah syarat wajib dari FATF. Kita baru saja menjadi anggota FATF seperti yang disampaikan oleh Mbak Tuti tadi. Rekomendasi pertama mengatakan bahwa seluruh negara wajib memiliki yang namanya peta resiko nasional. Peta resiko nasional itu mengatakan adalah peta yang paling banyak dari TPPO itu sumbernya dari mana? Peta nasional kita mengatakan yang paling banyak itu adalah dari korupsi, narkotika, perpajakan dan segala macam. Paling merah itu korupsi dan narkotika, paling atas. Pertanyaan FATF kan sederhana. Kalau peta resikonya mengatakan yang paling banyak itu adalah korupsi dan narkotika, berapa laporan dari penyedia jasa keuangan atau pihak pelapor yang menyampaikan laporan terkait dengan korupsi dan narkotika? Berapa pertanyaannya? Dari 1 orang tadi yang melaporkan, 6% dari 84% dari 100%-nya tadi
itu yang paling banyak dia laporkan itu adalah masalah penipuan. Lah, katanya peta resikonya yang paling banyak itu adalah korupsi dan narkotika. Kenapa yang paling banyak dilaporkan itu adalah penipuan gitu? Nah, ini ada yang salah apa enggak gitu? Sehingga dari banyaknya laporan itu kita mensuspek terjadi yang namanya what we call crying wolf. Crying wolf. Jadi laporan yang masif dari banyak PPA melaporkan, pedagang valuta asing pedagang mobil melaporkan, segala melaporkan, yang laporan itu justru mengganggu penegakan hukum. Karena teorinya nextnya. Karena teorinya semakin banyak melaporkan, semakin sedikit prosecution terkait dengan pencucian uang. Karena crying wolf tadi, otoritas semua diganggu dengan laporan, asa ada penipuan lapor, asa ada penipuan lapor, asa ada penipuan lapor. Kalau crying wolf itu kan kalau anak kecil nangis, terus begitu dia sakit beneran kita udah ignore, ini biasa tiap hari memang nangis gitu. Lapor terus gitu. Seperti itu. Terakhir kita merasa ini ada crying wolf gitu. Sehingga kita harus lakukan sesuatu. Nah, untuk mencegahnya itu salah satunya adalah penghentian tadi. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya kepada teman-teman di PPATK ya. Oke, kita tahu nggak sih seberapa tekanan yang diberikan oleh APU PPT ini terhadap PPATK? Next slide. Nah, teman-teman bisa lihat, setiap satuan PPATK itu nilainya itu hanya 0,49, not even 1 point gitu. Not even 1 point, 0,49. Lalu pertanyaannya, kalau PPATK memiliki mesin senilai 0,49, tekanan terhadap PPATK itu berapa? Tekanan terhadap PPATK 13.259. Jadi kalau PPATK menemukan satu kasus terkait dengan pencucian uang, bisa dibayangkan ada ribuan kasus lain yang tidak ditemukan oleh PPATK gitu. Ya kan? Bisa dibayangkan seperti itu. Lalu pertanyaannya kalau ini tekanannya seberapa agresif PPATK harus melakukan ya. Makanya tadi kemudian henti nggak usah pada saat hasil analisis dibikin. Pada saat teman-teman melakukan analisis di kami, hentikan langsung. Dari Polri pun sudah mulai meminta penghentian di awal kepada kita. Jadi Polri minta penghentian, KPK minta penghentian, semua minta penghentian di kita, lalu kita lakukan penghentian sejak awal untuk kemudian dilanjutkan oleh teman-teman di penegak hukum. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu teman-teman sekalian udah dihapus. Oke. Jadi inilah yang pentingnya kita membahas terkait dengan seberapa agresifnya sih kita untuk melakukan ini gitu. Tadi juga saya singgung, satu kata kunci itu adalah kolaborasi. Sukses story dari keanggotaan Indonesia di FATF itu adalah kolaborasi, di mana kita semua melepaskan seragam kita masing-masing untuk kepentingan satu Indonesia. PPATK nggak akan bisa tanpa Polri. Polri nggak akan bisa dalam konteks ini tanpa ada PPATK, semua seperti itu. Jadi satu untuk semua gitu. Jadi nggak ada lagi egosentris dan segala macam. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa yang namanya APU PPT ini pada saat kita bicara dengan FATF, tidak ada lagi satu di antara kita lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Kita tuh sama gitu. Itulah kunci kemudian kita bisa berhasil menjadi anggota FATF. Dan alhamdulillah keanggotaan FATF itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia, khususnya karena kita adalah satu-satunya negara anggota G20 yang bukan anggota FATF, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi. Saya tadi juga sampaikan betapa tegangnya begitu Pak Presiden mengatakan, Pak Ivan harus jadi. Sebelum berangkat saya kemarin Oktober, saya menghadap kepada beliau, Pak Ivan harus jadi. Ya kan, kita sudah memasuki tahun pemilu, disitulah kemudian kita berjuang sama-sama dan teman-teman semua struggle di Paris. Dan alhamdulillah kita diterima 39 negara aklamasi. Itu karena memang kita mengedepankan kepentingan kita bersama.